Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan belajar lagi ya mengenai salah satu bagian dari ikatan kimia, yaitu adalah ikatan kovalen ya, yang paling sering muncul nih pada pembelajaran kimia teman-teman. Ini adalah overview atau sasaran belajar kita kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada efek ikatan rangkap terhadap panjang ikatan ya. Jadi perbedaan antara ikatan rangkap teman-teman dengan ikatan tunggal ya teman-teman. Kemudian yang terakhir perbedaan sifat fisika dan juga sifat kimia dari ikatan kovalen nih salah nih. Kovalen dan juga ikatan ionik ya. Nah, pertama-tama apa sih ikatan kovalen itu? Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya pemakaian bersama elektron ya, teman-teman. Atau pemakaian elektron bersama antara dua buah atom ya. Jadi kita ambil contoh di sini adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom hidrogen ya, membentuk gas H2 atau H2 teman-teman. Nah, nanti si hidrogen ini ya, si H ini kan dia punya satu elektron valensi ya, dan kemudian H ini juga punya satu elektron valensi ya. Nah, dia bisa membentuk ikatan karena harus mencapai duplet yang pertama untuk si molekul atau oktet ya. Nah, untuk duplet ini atau dua berarti ya, itu khusus untuk si hidrogen teman-teman. Agar dia mencapai konfigurasi dari He ya, atau gas helium ya di situ. Yang merupakan salah satu gas mulia di situ ya. Jadi di sini pembentukan seperti ini, H ditambah H atau valensinya, nanti dia mencapai atau terjadi pemakaian elektron bersama antara H yang satu dengan H yang satu lagi gitu. Jadi H yang ini dia memakai dua, H yang ini juga dia memakai dua untuk mencapai kestabilan duplet ataupun oktet ya kalau misalnya dia bukan hidrogen ya gitu. Jadi di sini pembentukan ikatan itu ketika H dengan H itu dia saling mendekat dengan ada interaksi antara inti atom dengan elektron terluar ya. Dia bisa membentuk ikatan ketika dia jaraknya itu membentuk energi yang paling rendah di situ di sini nih ya. Ketika dia mendekat, dia itu membentuk energi yang paling rendah. Nah, itu dia terjadi ikatan di situ. Ikatan antara H dengan H membentuk H2 ya, teman-teman. Tapi ketika dia saling mendekat lagi, lebih dekat lagi, maka ikatannya atau energi itu lebih tinggi nantinya. Nah, energi yang paling rendah dan jarak yang paling optimum itu nanti terbentuknya ikatan terjadi di situ gitu. Ini juga kita bisa lihat di sini nih. Antara atom H dengan atom H yang lain dia saling mendekat ya. Kemudian dia akan memberikan jarak optimum di mana jarak optimumnya itu merupakan energi yang paling rendah ya, teman-teman. Di situ. Di sini energinya adalah minus 435 kJ per mol, di mana jaraknya itu adalah 0,74 angstrom ya di situ. Nah, kemudian di sini kita bahas juga bahwa dalam ikatan kovalen itu kedua atom bisa terjadi tiga kemungkinan ikatan ya. Bisa ikatan tunggal, teman-teman ya. Bisa ikatan rangkap dua, atau juga bisa ikatan rangkap tiga ya. Semua sama harus membentuk kestabilan duplet maupun oktet ya. Di sini misalnya ikatan tunggal itu terjadi antara atom fluorida dengan atom fluorida yang satu dengan yang lain ya teman-teman. Nanti di situ dia harus membentuk kestabilan atau konfigurasi si oktet ya di situ ya. Di sini kita bisa lihat elektronnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk yang ini nih ya. Untuk atom fluorida yang ini juga sama nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi harus mempunyai konfigurasi 8 ataupun oktet namanya ya. Nah, di sini ketika dia yang berinteraksi itu adalah masing-masing satu elektron, maka ikatannya adalah ikatan tunggal, teman-teman, seperti ini ya, gitu. Ini juga sama, kalau tadi kita lihat pada molekul F2, sekarang kita lihat pada molekul H2O ya. Di sini H-nya itu dia memberikan satu elektron nih ya. H-nya itu memberikan satu elektron dan dia diberikan satu elektron dari oksigen. Jadi sehingga si H ini adalah duplet ya. Duplet atau dua elektron konfigurasinya. H yang ini juga sama nih, dia duplet ya. Sedangkan O yang di tengah ini adalah oktet ya, teman-teman. Karena dia menerima masing-masing satu elektron dari masing-masing atom hidrogen gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Atau terjadi dari konfigurasi 8 elektron di situ. Dan ini kalau misalnya kita gambar seperti ini ya.
tunggal, teman-teman ya. Gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke ikatan rangkap 2. Di sini kita ambil contoh adalah molekul CO2 di situ ya. Jadi masing-masing di sini si O ini dia memberikan 2 elektron dan si C ini atau karbon ini memberikan 2 elektron. Jadi di situ terjadi 2 pasangan elektron, teman-teman ya. Kalau kita lihat berarti jumlahnya ada 8 juga nih. 1 2 3 4 5 6 ini juga dihitung ya. 7 8 ya. Ini juga sama nih C-nya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 atau oktet ya, teman-teman. Kemudian O yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kalau kita gambar seperti ini nanti, nah, jangan lupa untuk O ini dia masih ada elektron bebas ya. 2 pasang elektron bebas. Ini adalah contoh dari ikatan rangkap 2. Ini juga sama nih kalau kita buat dari etena ya, ini juga sama. Sisi ini dia saling memberikan satu pasang elektron atau berarti 2 elektron, teman-teman ya. Masing-masing. Jadi dia membentuk ikatan rangkap 2 di sini nih. Seperti ini bentukannya ya. Kemudian kalau ikatan rangkap 3, kita ambil contoh dari gas N2 ya, teman-teman. Di situ dia memberikan 3 masing-masing dari si atom nitrogen ya. Dia memberikan 3 elektron ya di situ ya. 3 elektron terluar. Jadi kalau kita hitung berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, atau oktet berarti di sini. Si N yang ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 oktet juga ya. Kalau kita gambar seperti ini nih ya. Si N itu memberikan 3, N yang satu lagi juga memberikan 3, teman-teman. Nah, apa sih efek dari ikatan rangkap terhadap panjang ikatan? Nah, kalau tadi kita lihat bahwa ada beberapa mode ya, atau beberapa cara si elektron itu bisa berikatan satu sama elektron atau elektron dari atom ya, saling berikatan satu sama lain. Dia itu ketika dia membentuk ikatan rangkap, maka dia jaraknya itu lebih pendek, teman-teman, atau ikatannya lebih pendek dibanding yang ikatan tunggal nih. Kita bisa lihat di sini, ketika dia membentuk ikatan tunggal antara C dengan O, itu jarak ikatannya atau panjang ikatannya adalah 143 pikometer, teman-teman ya. 143 pm. Ketika dia membentuk ikatan rangkap antara C dengan O, dia 121 ya di situ ya. Jadi dia lebih pendek nih ya. Ini juga sama. Kalau dia tunggal C dengan C itu 154, kalau dia ikatan rangkap 2 133, kalau dia ikatan rangkap 3 itu 120. Jadi dia lebih pendek di situ ya. Gitu. Jadi efek ada ikatan rangkap ini, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3, itu membuat si molekul ini atau panjang ikatanya lebih pendek ya nantinya ya. Nah, kemudian yang terakhir, itu bagaimana sifat fisika, perbedaan sifat fisika dan juga sifat kimia antara ikatan ionik, teman-teman, dengan ikatan kovalen ya. Di sini kita ambil contoh perbedaan antara NaCl atau garam dapur dengan CCl4 ya, karbon tetraklorida ya. Di sini dari penampilannya itu cukup berbeda, teman-teman. Kalau yang NaCl itu adalah padatan berwarna putih ya, white solid. Kalau misalnya CCl4 itu adalah cairan yang tidak berwarna, colorless liquid, teman-teman. Nah, untuk melting point-nya, karena biasanya untuk ikatan ionik itu dia punya melting point yang tinggi ya. Di sini kita lihat NaCl itu adalah 801 derajat Celcius, sedangkan untuk yang CCl4 dia itu lebih rendah melting point-nya, yaitu adalah minus 23. Kemudian apa namanya, molar rate of fusion-nya untuk yang NaCl adalah 30,2 kJ per mol, untuk CCl4 adalah 2,5 kJ per mol. Kemudian titik didihnya untuk NaCl itu cukup tinggi, teman-teman, yaitu 1413 derajat Celcius. Untuk CCl4 adalah 76,5 derajat Celcius. Kemudian molar heat of vaporization atau apa namanya, massa molar penguapannya ya. Untuk NaCl adalah 600 kJ per mol dan untuk CCl4 adalah 30 kJ per mol. Untuk densitasnya ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan sih sebenarnya ya. Untuk NaCl itu adalah 2,17 gram per cm kubik, sedangkan untuk CCl4 adalah 1,59 gram per cm kubik. Nah, ini perbedaan utama nih, teman-teman, dari senyawa ionik dan juga senyawa kovalen ya, atau dari ikatan ionik dan ikatan kovalen. Dia
Untuk kationic dia punya kelarutan yang tinggi dalam air. Untuk NaCl adalah high, teman-teman. Sedangkan untuk CCl4 adalah very low ya. Tapi biasanya untuk yang ikatan kovalen dia lebih larut dalam pelarut organik ya, seperti ether, teman-teman, atau heksana seperti itu. Kemudian untuk konduktivitasnya secara elektrik atau secara listrik ya, teman-teman. Untuk dalam bentuk padat ya, keduanya itu sangat-sangat buruk, teman-teman. Nah, tapi perbedaannya ketika dia dalam bentuk cair, untuk NaCl ini sangat baik ya dibandingkan dengan CCl4 yang sangat pur atau buruk di situ. Dan ini adalah beberapa buku yang saya gunakan, teman-teman, untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.